Jadi seorang satria boleh punya suatu cita-cita yang muluk, tetapi jangan pernah melupakan siapa yang telah membesarkannya, siapa yang membantunya. Sumantri bisa hebat karena dia dibantu oleh saudaranya yang buruk rupa, itu yang namanya Sukrosono, saudara-saudara sekalian. Yang akhirnya dalam cerita ini nanti kita melihat suatu akhir Pak cerita yang nampaknya sangat tragis, tapi disitulah nilai-nilai Satyam Eva Jayate menjadi pesan-pesan moral di dalam setiap kisah-kisah pewayangan. Karena bagaimana keyakinan dalam politik, keyakinan yang diajarkan oleh Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa kita, keyakinan yang didukung oleh kekuatan arus bawah, akhirnya bisa menghadapi pemerintahan yang otoriter Orde Baru dan menjadi tonggak yang sangat penting bagi reformasi di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah bersama-sama kita bagikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Beliau mengikuti acara secara daring dan menyampaikan salam kepada para senior partai, hadirin dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers. Dan bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, peringatan 27 Juli sama dengan kita pahami, menggelorakan suatu semangat juang, bagaimana keyakinan dalam politik, keyakinan yang diajarkan oleh Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa kita, keyakinan yang didukung oleh kekuatan arus bawah, akhirnya bisa menghadapi pemerintahan yang otoriter Orde Baru dan menjadi tonggak yang sangat penting bagi reformasi di Republik ini. Karena itulah peringatan 27 Juli ini rangkaiannya sangat lengkap, meskipun sama dengan 9 tahun yang lalu yang kita rayakan terus-menerus di kantor DPP PD Perjuangan yang baru di Jalan Diponegoro. Meskipun gedungnya baru, tetapi semangat perjuangan untuk setia pada konstitusi, pada demokrasi, pada ajaran-ajaran Bung Karno tidak akan pernah berubah. Justru ketika serangan yang otoriter ditujukan kepada kita, semangat perjuangan kita itu terus menyala-nyala. Betul? Untuk itu kami mengucapkan terima kasih bahwa hari ini hadir dari DPP PD Perjuangan. Yang pertama adalah Ketua DPP Bidang Kebudayaan yang baru dilantik oleh Bu Megawati Soekarno Putri, Mas Rano Karno. Tepuk tangan yang meriah buat Sidul anak Betawi, tukang insinyur. Tukang insinyur bisa membereskan Jakarta. Kemudian hadir juga Bapak Nusirwan Sujono. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Nusirwan. Ini juga Ketua DPP yang menaruh perhatian terhadap wayang. Kemudian ada Mbak Yuke, Wakil Bendahara. Tepuk tangan yang meriah. Kalau Wakil Bendahara datang itu tenang, konsumsi lancar, hadiah makin lengkap. Itu, jadi ada door prize-nya juga. Kemudian senior kita, Bapak Emir Muiz, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Emir. Dari Kalimantan datang ke sini. Karena beliau senior dan luar biasa juga perjuangannya. Kemudian hadir juga Pak Tarmizi, terima kasih senior kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. FKK 124, rekan-rekan pers, dan hadir tamu dari jauh
Tetapi beliau juga menjadi ketua DPP nonaktif karena jabatannya sebagai duta besar di Tunisia. Gus Suhairi Misrawi, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Gus Suhairi ini menjadi saksi dan penerjemah Ibu antara bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ketika Ibu Mega didapuk ya menjadi salah satu juri di Zayed Foundation. Dan di situ di hadapan para juri yang lain di dalam memperjuangkan siapa tokoh-tokoh dunia yang akan mendapat suatu kehormatan karena perjuangan kemanusiaannya. Maka rapat itu sampai ditunda. Mengapa? Karena Ibu Megawati memperjuangkan dua organisasi besar yang memiliki kiprah yang sangat penting di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. 1912 berdiri Muhammadiyah dan 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Sebagai bangsa yang mewarisi pemikiran Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, maka Ibu Mega berjuang akhirnya Muhammadiyah dan NU mendapat award dari foundation tersebut, Zayed Foundation, yang didirikan oleh Imam Besar Al-Azhar, Profesor Thayyib, dan juga Paus Fransiskus. Sehingga akhirnya NU dan Muhammadiyah dan NU sebagai satu kesatuan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan NU. Rekan-rekan pers dan saudara-saudara sekalian, teristimewa Ki Dalang, Ki Warseno Sleng, dan Ki Amar Pradopo, ya, terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Dan juga Mbak Safi hadir di sini, ya, terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, gagasan wayangan ini sudah lama dilakukan, tetapi ditetapkan pada tanggal 3 Agustus ini dalam rangka peringatan Kuda Tuli. Ketika saya diundang oleh sosok Kiai ini sangat sederhana, biasa dipanggil Abah di Sragen sana. Beliau ini ya dalam bahasa pergaulan itu mohon maaf agak nyentrik. Betul Ki Dalang ya, pakai kaos, pakai sandal, pakai kacamata Ray-Ban. Dan kemudian ketika saat itu beliau menghubungi Pak Rudi dari Solo, Efek Rudi. Dan dengan melihat terhadap berbagai cobaan-cobaan yang dialami oleh PDI Perjuangan karena kita setia pada jalan kebenaran Satyam Eva Jayate, beliau mengundang saya, Abah ini di Sragen. Dan kemudian ikut mendoakan semoga Ibu Mega diberikan kekuatan dan terus mengawal kebenaran, jalan demokrasi, jalan konstitusi bagi Republik ini. Maka kemudian disitulah kami membahas tentang pentingnya wayang dalam rangka 27 Juli. Kebetulan pesantren beliau itu ulang tahunnya itu juga pas 27 Juli. Jadi Kiai Haji Sarif Hidayatullah. Kita berikan tepuk tangan bagi beliau dengan penuh kehormatan karena orangnya sangat sederhana. Tetapi beliau ini memiliki suatu kebaikan yang luar biasa. Jiwa untuk menolong pihak lain sesamanya itu dilakukan dengan penuh ketulusan. Jadi dalam wayang saya teringat ya adanya suatu sosok punokawan seperti Semar yang juga terus memberikan pertolongan, nasihat-nasihat terhadap para kesatria yang akan menghadapi ujian-ujian dari para dewata dan kemudian dibantu oleh Ki Semar. Maka Abah ini juga memberikan suatu pertolongan dengan tulus, ojo khawatir. Ya, beliau selalu menyampaikan pesannya kepada saya dan beliaulah yang kemudian menelpon Ki Warseno Sleng ini agar malam ini mempersembahkan suatu lakon yang namanya Sumantri Ngenger. Ngenger ini artinya ya mengabdi, kira-kira seperti itu. Nah kemudian saya teringat kepada sosok Kanjeng Adipati Pangeran Haryo
Mangkunegara keempat. Betul Ki Dalang ya. Beliau memimpin Mangkunegara kira-kira akhir abad ke-19. Jadi sebelum Bung Karno lahir. Tetapi Mangkunegara di bawah kepemimpinan beliau mencapai zaman keemasan. Karena apa? Karena peradaban dibangun dengan karya sastra yang luar biasa. Salah satunya adalah Ketapang Puspawarna. Inilah yang kemudian oleh Bung Karno, Ketapang Puspawarna ini gendingnya kemudian direkam di piringan hitam, piringan emas, yang kemudian dikirim ke angkasa luar. Karena Bung Karno sangat percaya bahwa seni kebudayaan Nusantara khususnya melalui gamelan itu merupakan suatu karya yang luar biasa, dan karya dari Mangkunegara IV inilah yang kemudian dikirim ke angkasa luar. Ketapang Puspawarna. Tetapi beliau juga membuat suatu karya yang sangat penting, yang malam ini salah satu ceritanya akan ditampilkan, yaitu tentang Tripomo, Serat Tripomo. Di dalamnya menceritakan tentang 3 kesatria yang masing-masing punya karakter sendiri-sendiri, karena wayang adalah ritual kehidupan. Yang pertama adalah Kombokarno. Kombokarno ini seorang raksasa yang dia begitu baik. Dia di dalam hidupnya meskipun tampilannya raksasa, tetapi selalu berjuang bagi kebenaran, berjuang bagi kebaikan. Dia tahu bahwa kakaknya yang namanya Dasamuka, yang mencerminkan 10 ambisi kekuasaan duniawi, ternyata melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sangat jahat. Apakah ikut merubah konstitusi saat itu saya tidak tahu. Nah, karena kemudian dia selalu mengingatkan kepada kakaknya ini. Tetapi problemnya sebagai seorang satria, tugas dia hanya sekedar mengingatkan. Tetapi kemudian dia juga menghadapi keputusasaan melihat Rahwana yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihatnya. Maka dia bertapa di atas bukit dan kemudian tidur di dalam sepanjang hidupnya, dan kemudian dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Dasamuka ini. Nah, ini dalam dunia nyata saat ini juga terjadi. Banyak orang yang melihat adanya ketidakadilan, banyak orang yang melihat keangkara-murkaan, bagaimana demokrasi dikebiri. Banyak yang diam, banyak yang demokrasi yang seharusnya untuk rakyat diselewengkan. Banyak yang diam, yang kemudian bertindak seperti sosok Kombokarno ini, yang tidak berbuat apa-apa ketika negerinya diserang oleh bala tentara Rama yang sebenarnya memperjuangkan kebenaran. Maka dengan alasan patriotisme, Kombokarno ini turun gunung, kemudian berjuang melawan Rama, tetapi hatinya menangis, berperang sambil menangis karena dia tahu bahwa Rama itu benar. Saudara-saudara sekalian, di dalam cerita wayang ketika Kombokarno ini akhirnya meninggal, ternyata dia tidak segera masuk surga. Dia masuk dalam alam pangrantunan. Lalu dia bertanya, hidupnya tidak pernah berbuat dosa, dia bertapa, dia di atas puncak gunung. Tetapi mengapa dia tidak pernah kenapa dia tidak masuk surga? Lalu dia untuk masuk surga harus menunggu adik kinasihnya yang namanya Gunawan Wibisono. Nah, itu cerita wayang. Saudara-saudara sekalian, pesan moral dari Kombokarno ini adalah karena dia bingung antara jalan satria dan jalan sebagai Brahmana, sehingga akhirnya hidupnya penuh keraguan. Meskipun dia bisa melihat dengan mata hatinya mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi dia tidak melakukan banyak perbuatan-perbuatan untuk membela keadilan, meskipun itu harus mempertaruhkan jiwa dan raganya. Seperti Bu Mega, kantornya harus diserang oleh rejim otoriter karena memperjuangkan kebenaran. Jadi
Di dalam cerita wayang ini hati-hati. Kita juga kalau melihat adanya ketidakadilan, jangan diam seperti Kumbakarna. Kita harus berani berjuang, meskipun resikonya harus diintimidasi, harus dikriminalisasi, tetapi jangan pernah takut, karena dalam cerita wayang juga mengajarkan Satyam Eva Jayate. Ini dari Kumbakarna. Akhirnya setelah adiknya meninggal, dia baru masuk ke surga. Jadi oleh para dewata dia dikasih tahu, karena kamu ragu-ragu di dalam hidup, kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak baik, tetapi kamu melarikan diri dan bertapa di puncak gunung, sementara kakak kamu yang namanya Dasamuka terus menerus melakukan kejahatan. Ini pesan tentang ksatria yang pertama. Yang kedua tentang Karna. Karna ini wajahnya mirip sekali dengan Arjuna. Sehingga ketika dia mendapat senjata kunto, itu kan yang bertapa itu Arjuna. Hanya dewa salah memberikan kepada Karna yang wajahnya mirip sekali dengan Arjuna. Betul Ki Dalang ya, kalau salah saya dikoreksi. Ini bacaan masa SD SMP soalnya. Nah, sehingga akhirnya terjadi perebutan senjata kunto itu. Akhirnya ya dia hanya menerima isinya. Wadahnya dibawa Arjuna. Kebetulan saat itu sedang lahir Gatotkaca. Kalau nggak salah Gatotkaca ini ari-arinya nggak bisa dipotong ya. Akhirnya minta tolong Arjuna dan kemudian ari-arinya dipotong pakai wadah dari senjata kunto itu. Begitu dipotong, wadahnya itu masuk di dalam tubuhnya Gatotkaca. Berarti sudah ginaris hidupnya bahwa Gatotkaca itu nanti matinya itu oleh senjata kunto. Dan Gatotkaca adalah berkorban bagi kepentingan Pandawa, bagi kemenangan Pandawa khususnya Arjuna ketika menghadapi perang tanding dengan Karna. Tetapi Karna ini adalah meskipun sama-sama lahir dari Dewi Kunti, tetapi ketika Baratayuda berkecamuk, dia lebih memilih untuk mengabdi kepada Duryudana, mengabdi kepada Kurawa yang dikenal sebagai simbol dari angkara murka, simbol kelicikan. Jadi kalau tadi dia sudah yang bertapa bukan Karna, dia menerima senjata meskipun dia yang bukan bertapa. Ini juga banyak terjadi. Banyak orang yang tidak mau susah-susah untuk mendapatkan senjata bagi kekuasaannya. Itu seperti Karna itu. Nah, karena saudara-saudara sekalian ini mengabdi kepada orang yang memberikan pangkat, orang yang memberikan adipati. Sekarang ini juga banyak orang yang takut berjuang karena wataknya seperti Karna, mengabdi kepada siapa yang memberikan jabatan, siapa yang memberikan pangkat, bukan kepada rakyat bangsa dan negara yang harusnya dibela. Ini dari cerita wayang. Itu tentang Karna. Yang ketiga itu adalah tentang Bambang Sumantri. Bambang Sumantri ini lahir kembar. Dia dengan saudara kembarnya namanya siapa? Sukrosono. Sukrosono ini buruk rupa. Jadi jangan melihat seseorang itu dari tampilan fisiknya. Bahwa Bambang Sumantri ini memang tampangnya paling keren dibandingkan dengan saudaranya yang raksasa. Maka dia malu dengan saudara kembarnya ini. Padahal saudara kembarnya ini ketika dia lahir dia dibuang di hutan. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, ketika seseorang tidak mendapatkan pendidikan formal misalnya, maka alam akan merawatnya. Nah, Sukrosono ini adalah sosok yang dibesarkan, yang dirawat, yang mendapatkan kesaktian dari alam yang membesarkannya justru ketika dibuang ke hutan karena wajahnya yang buruk rupa seperti raksasa itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Sumantri ini menurut serat Tripomo tadi, sosok yang menggambarkan bagaimana dia mengedepankan kesaktiannya. Dia hanya mengabdi kepada orang yang bisa mengalahkannya. Itu watak dari Sumantri. Dia sosok yang suka berbohong demi ambisi mengabdi
kepada Pak Prabu Arjuna Sosrobahu, dia berbohong dengan adik yang begitu mencintainya lahir batin. Berulang kali dia berbohong. Kita tahu sekarang siapa yang suka berbohong, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi demi mengejar ambisi kekuasaannya, maka yang namanya Bambang Sumantri itu wataknya seperti itu. Dan kemudian dia mendapat tugas untuk memindahkan Taman Sriwedari, dan kemudian bisa memindahkan karena peran dari adiknya yang mencerminkan dari kekuatan rakyat biasa itu sendiri. Nah, dari 3 cerita tentang sosok satria tadi, pesan moralnya sangat banyak yang bisa kita rasakan. Yang pertama, ketika kita melihat keangkara murkaan, jangan bertindak seperti Kumbakarna. Kita harus berani membela keadilan dan melawan berbagai ketidakadilan, keangkara murkaan, meskipun itu mengandung resiko-resiko berkaitan dengan keselamatan sekalipun, karena itulah tugas seorang satria. Kemudian yang kedua, bahwa kekuasaan kita diingatkan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan mengabdi kepada siapa yang memberikan pangkat kepada kita. Ini juga menjadi suatu pelajaran yang sangat penting. Jangan bertindak juga seperti Karna. Kemudian yang ketiga, menjadi seorang satria boleh punya suatu cita-cita yang muluk, tetapi jangan pernah melupakan siapa yang telah membesarkannya, siapa yang membantunya. Sumantri bisa hebat karena dia dibantu oleh saudaranya yang buruk rupa, itu yang namanya Sukrosono, saudara-saudara sekalian. Yang akhirnya dalam cerita ini nanti kita melihat suatu akhir cerita yang nampaknya sangat tragis, tapi disitulah nilai-nilai Satyam Eva Jayate menjadi pesan-pesan moral di dalam setiap kisah-kisah pewayangan. Karena itulah dengan menampilkan cerita Sumantri Ngenger ini, semoga kita bisa belajar tentang suatu peradaban yang dimulai dari nilai-nilai falsafah tentang kebaikan, tentang bagaimana mewayu hayuning bawono, tentang bagaimana tugas seorang satria yang menghadapi berbagai ujian-ujian, justru dengan ujian-ujian itu dia akan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang tidak pernah lari dari tugas-tugasnya, meskipun harus minum pil pahit, harus menghadapi resiko-resiko yang paling buruk sekalipun. 27 Juli telah mengajarkan kepada kita bahwa serangan ke kantor DPP PDI saat itu bukanlah serangan fisik. Ia adalah serangan terhadap peradaban. Ia serangan terhadap sistem demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap seluruh gagasan-gagasan Bung Karno tentang pentingnya kedaulatan berada di tangan rakyat itu. Karena itulah jangan pernah menyerah. Kita adalah partai yang justru digembleng, yang semakin kokoh menghadapi tantangan dan ujian-ujian sejarah. Untuk itu, selamat menikmati wayang kulit ini. Mari bersama-sama kita gelorakan semangat nasionalisme, patriotisme dengan belajar dari wayang sebagai ritual kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.